Hadirat jamaah salat maghrib yang sama-sama mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kemudahan kepada kita untuk melaksanakan sebagian kewajiban kita selaku kaum muslimin muslimat, yaitu salat maghrib berjamaah dilanjut dengan thalabul ilm. Mudah-mudahan langkah yang kita langkahkan ke masjid ini menjadi penyebab dimudahkannya langkah kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa salawat dan salam semoga tercurah ke junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan wa akhwati fillah hafizakumullah. Alhamdulillah, tidak terasa ya, kita sekarang sudah di penghujung Sya'ban. Ya, tanggal berapa sekarang? 23 Sya'ban ya. Berarti tinggal beberapa hari kita akan bertemu dengan Ramadan. Padahal masih segar di ingatan kita ya, Ramadan tahun lalu, bagaimana kita awal berbuka, bagaimana kita menyiapkan ya sahur munggahan gitu ya kalau bahasa Sundanya, dengan kerabat, biasanya ibu ya manggil untuk sahur bareng gitu ya. Karena kita masih ingat hal itu, masih betul-betul sangat segar di ingatan kita. Dan tidak terasa kita sudah setahun dan akan bertemu lagi dengan bulan Ramadan. Ini salah satu yang telah disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la taqumu sa'atu hatta tataqarraba zaman. Tidak akan tegak hari kiamat sampai terasa berdekatannya waktu. As-sanatu kasyahri. 1 tahun seperti 1 bulan. Wa syahru kal jum'ah. 1 bulan seperti 1 Jumat, 1 minggu. Wal jum'atu kal yaum. Dan 1 minggu seperti 1 hari. Wal yaumu kasa'ah. 1 hari seperti 1 jam. Wa sa'atu kakirqatil waraqah. Dan 1 jam seperti terbakarnya dedaunan. Maka Nabi SAW beliau bersabda jauh-jauh sebelumnya gitu ya, beliau mengabarkan kepada kita bahwasanya termasuk tanda-tanda hari kiamat adalah salah satunya ketika waktu akan terasa begitu cepat berlalu. Dan ini kita rasakan. Setahun seperti sebulan. Rasulullah SAW mengatakan sebulan seperti seminggu, seminggu seperti 1 hari, 1 hari seperti 1 jam. Ya, padahal perasaan baru tadi pagi kita bangun tidur, kemudian ke masjid subuh, sekarang mau tidur lagi. Ini mungkin salah satu bentuk tanda hari kiamat yang dikabarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang tentunya sudah menjadi keharusan bagi kita hamba-hamba yang beriman untuk betul-betul memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Terlebih ketika kita akan bertemu dengan bulan Ramadan. Taib, ikhwan wa akhwati fillah hafizakumullah. Tentunya menjadi salah satu motivasi ya bagi kita adalah ketika bertemu dengan bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala tentunya menyiapkan di bulan Ramadan tersebut berbagai macam pahala dan keutamaan. Sehingga tidak boleh kemudian di antara kita melewati Ramadan dengan begitu saja. Tidak boleh ada seseorang di antara kita kemudian melewati bulan Ramadan dengan sia-sia atau menganggap itu sebagai bulan seperti bulan-bulan biasanya. Tidak boleh. Tetapi betul-betul harus mempersiapkan diri kita untuk bertemu dengan bulan Ramadan. Ya, dan tidak boleh kita kemudian menganggap bulan ini seakan-akan bulan biasa, seakan-akan bulan yang sama dengan bulan-bulan yang lainnya. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala membedakan bulan ini dibanding bulan-bulan yang lainnya. Sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada para sahabatnya, atakum Ramadan, datang kepada kalian bulan Ramadan, tuftahu fihi abwabul jannah wa tughlaqu fihi abwabun niran
wa sufidati syayatin wa fihi lailatun khairun min alfi syahrin man hurrima khairuha faqad hurrima. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada para sahabatnya, akan datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya dibuka pintu surga, ditutup pintu neraka, dibelenggu syaitan-syaitan. Ya, dan di dalam bulan tersebut ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Man hurrima khairuha, barang siapa yang terhalang dari kebaikan bulan itu, faqad hurrima, maka sungguh dia telah terhalang. Maka sungguh dia telah terhalang daripada kebaikan. Maka tentunya salah satu bentuk persiapan seorang hamba yang beriman ketika bertemu dengan bulan Ramadan, setidaknya apa? Dia mempersiapkan dirinya. Ya. Dia mempersiapkan dirinya dengan apa? Dengan cara dia bertaubat yang taubatan nasuha kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini yang dilakukan oleh para salaf terdahulu. Ya, ini yang dilakukan oleh para salaf terdahulu. Jadi tidak boleh kemudian di antara kita kenwelah tobat make pas Ramadan. Kenwelah ke tobat make pas Ramadan. Mending kalau kita kemudian diberikan ya takdir Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu dengan bulan Ramadan. Karena banyak orang-orang yang padahal beberapa hari lagi bertemu dengan bulan Ramadan, tapi Allah enggak ketemukan dia dengan bulan Ramadan. Atau ada orang yang masuk kepadanya bulan Ramadan, tapi dia justru apa? Terbaring di rumah sakit misalkan. Ya, maka tentunya kita tidak mengetahui kondisi ini. Kenapa kemudian kita harus mempersiapkan? Karena setidaknya ketika seseorang dia mempersiapkan untuk bertemu dengan bulan Ramadan, artinya apa? Dia bukan hanya di lisan saja siap bertemu dengan bulan Ramadan, tetapi apa? Dengan mengamalkan bentuk pengamalan-pengamalan. Dan ini yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam sebuah hadis ya, para sahabat melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam, lam ara saumahu Rasul sallallahu alaihi wasallam syahrun minasyuhur aktsaru siyaman min Ramadan minasya'ban. Aku tidak pernah melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam berpuasa yang paling banyak dipuasai setelah Ramadan dibanding Sya'ban. Ini persiapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi sebelum memasuki bulan Ramadan maka Rasul mempersiapkan amalan tersebut. Dan ini termasuk apa? Termasuk kebiasaan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan salah satunya ketika ditanya kenapa Rasul memperbanyak puasa bulan Sya'ban, kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, karena Sya'ban syahrun yaghfulu anhun nas. Karena Sya'ban adalah bulan yang mana manusia melalaikan bulan itu. Syahrun bainar Rajab war Ramadan. Sya'ban adalah bulan yang terletak di antara bulan Rajab dengan bulan Ramadan. Artinya bulan Rajab bulan yang haram, Ashhurul Hurum. Karena orang-orang terdahulu, orang Arab terdahulu, mereka senantiasa memuliakan Ashhurul Hurum, salah satunya bulan Rajab. Salah satu bentuk pemuliaan mereka, mereka tidak apa? Tidak melakukan peperangan di bulan Rajab. Dan Sya'ban ini terletak antara bulan Rajab dengan bulan Ramadan. Yang pertama Rajab bulan mulia, ya, dan Ramadan bulan yang penuh dengan kemuliaan. Maka Sya'ban ini adalah bulan yang kemudian banyak manusia melalaikan bulan itu. Ya, banyak melalaikan apa bulan Sya'ban. Karena terletak di antara dua bulan yang besar. Tapi justru Rasul sallallahu alaihi wasallam menghidupkan bulan tersebut dengan apa? Dengan berpuasa. Wa syahrun yurfa'u fihil a'mal. Bulan Sya'ban adalah bulan di mana amalan hamba akan diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ana uhibbu an yurfa'a amali wa ana shaim. Dan saya suka tatkala diangkat amalan saya kepada Allah dalam kondisi saya sedang berpuasa. Artinya ini bentuk persiapan Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika menghadapi bulan apa? Bulan Ramadan. Salah satunya dengan cara apa? Dengan cara berpuasa. Dan amalan-amalan hamba itu akan diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap tahunnya di bulan Sya'ban. Setiap pekannya di hari Senin dan Kamis. Dan setiap harinya
itu diangkat di hari atau di waktu asar. Ya, dalam hadis yang sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan ya ta'aqabuna fikumul malaikatu bil lail wa malaikatun bin nahar. Silih berganti malaikat di malam hari dan siang hari. Kemudian apa? Fabata fikumul malaikatu bil lail, maka bermalam malaikat yang di malam hari, kemudian summa ya'ruju ilallah, kemudian mereka naik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka naik kepada Allah Subhanahu wa taala, apa kemudian kata Allah Subhanahu wa taala? Madza taraktum ibadi? Apa yang kalian tinggalkan ketika kalian meninggalkan hambaku? Kemudian malaikat mengatakan taraktuhum wa hum yusallun wa atainahum wa hum yusallun. Kami mendatangi mereka dalam kondisi mereka sedang berpuasa, sedang sholat, dan kami meninggalkan mereka dalam kondisi mereka sedang sholat. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yurfa'ul amalu, ya, diangkat amalan seorang hamba fil asri, pada waktu asar. Maka tentunya ini keutamaan apa waktu asar. Sampai kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man taraka salatal asri habita amaluhu. Barang siapa yang meninggalkan salat asar maka batal amalannya. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menamai, atau Allah Subhanahu wa taala menamai salat asar ini dengan salatul wusta. Hafidhu ala salawati wa salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jagalah oleh kalian salat-salat dan salat wusta. Apa yang dimaksud dengan salat wusta? Adalah salat asar. Jagalah oleh kalian salat-salat dan jagalah oleh kalian salat asar. Ya, padahal salat-salat di dalamnya masuk ke dalamnya salat asar, tapi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kembali dan salat wusta, artinya salat asar. Karena tentunya salat asar termasuk salat yang yang spesial ya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Taib. Ikhwan wa akhwati fillah hafizakumullah. Hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Tentunya di antara kita tidak ada yang bisa menjamin bahwasanya kita akan bertemu dengan Ramadan tahun ini, walaupun mungkin cuma beberapa hari lagi. Walaupun mungkin cuma hanya beberapa hari lagi. Tetapi tatkala kita mempersiapkan diri kita, bukan hanya di lisan, tapi dengan kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Betul-betul mempersiapkan diri kita untuk bertemu dengan bulan Ramadan. Maka ketika dia tidak bertemu dengan bulan Ramadan, tapi sudah ada niatan dirinya dan mempersiapkan dirinya untuk bertemu dengan bulan Ramadan, maka setidaknya apa? Dia akan mendapatkan pahala itu. Karena apa? Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man hamma bihasanatin falam ya'malha. Barang siapa yang sudah ada tekad melakukan kebaikan dan dia tidak melakukannya karena ada uzur. Dia tidak jadi melakukan kebaikan itu karena ada alasan, ya karena meninggal, karena sakit gitu ya. Apa kemudian kata Rasulullah? Katabahallahu indahu hasanatan kamilatan. Maka Allah akan mencatatkan di sisinya, di sisi Allah sebagai kebaikan yang sempurna. Ketika kapan? Ketika kita sudah mempersiapkan dengan adanya hari atau bulan yang disebut dengan bulan Ramadan. Karena manusia ini berbeda-beda ketika menghadapi bulan Ramadan. Ada mungkin orang yang bahagia karena akan bertemu dengan bulan yang di dalamnya penuh dengan kemuliaan. Karena akan bertemu dengan bulan yang di dalamnya penuh dengan keberkahan, keutamaan. Ada orang yang biasa saja. Ada orang yang menganggap seperti bulan-bulan yang lainnya. Bahkan bulan ini terus datang setiap tahunnya. Ada orang yang mungkin sedih bertemu dengan bulan Ramadan karena dia tidak bisa melakukan aktivitas sebagaimana biasanya. Maka tentunya ketika ada seseorang yang justru merasa sedih gitu ya, merasa khawatir dengan adanya suatu hari atau suatu bulan yang bulan tersebut penuh dengan kebaikan, ini perlu ditanyakan keimanannya. Ini perlu dipertanyakan keimanannya. Bagaimana dia tidak bisa merasa senang dengan bulan Ramadan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan
di bulan tersebut ya penuh dengan keberkahan, penuh dengan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan setiap malam di bulan Ramadan Allah membebaskan hamba-hambanya dari api neraka. Bagaimana tidak ada rasa senang ketika bertemu dengan bulan itu? Ini menunjukkan apa? Ya, menunjukkan dipertanyakan keimanan seseorang. Sampai para salaf terdahulu, ya, mereka apa? Mereka meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Untuk supaya disampaikan kepada bulan Ramadan. Yad'una Allah sittata ashhur an yuballighahumur Ramadan. Mereka meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk disampaikan kepada bulan Ramadan jauh-jauh sebelumnya, 6 bulan sebelum datangnya Ramadan. Mereka minta sama Allah, ya Allah, pertemukanlah kami dengan Ramadan. Allahumma salimna ila Ramadan. Ya, wa balighna Ramadan wa baligh ataib wa salimna Ramadan wa salimhu ilaina taslimahu. Dan sampaikanlah Ramadan kepadaku dalam kondisi saya selamat. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan para salaf terdahulu mereka senantiasa apa? Senantiasa meminta ya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan adanya bulan Ramadan. Taib ikhwan wa akhwati fillah hafizakumullah. Yang perlu untuk kita perhatikan tatkala kita akan bertemu dengan bulan Ramadan, yang pertama adalah kita menjadi seseorang yang apa? Disebutkan menjadi seseorang yang bertaubat dengan taubatan nasuha. Ya, menjadi seseorang yang bertobat dengan taubatan nasuha. Artinya apa? Kita mentaubati seluruh perbuatan dosa kita sebelum kita bertemu dengan bulan Ramadan. Jangan kemudian nanti saja tobat pas Ramadan baru saya tobat. Nanti saja berhenti dari kemaksiatan pas bulan Ramadan baru saya berhenti dari kemaksiatan. Karena apa? Karena kemudian kalau dia mengulur-ulur taubat, artinya sudah nanti saja taubatnya pas Ramadan saja, nggak dari sekarang. Dikhawatirkan pas masuk bulan Ramadan dia tidak diberi taufik oleh Allah untuk apa? Untuk bertaubat. Ini yang dikhawatirkan. Maka tentunya perlu untuk dari sekarang kita apa? Kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha, ya, dengan taubatan yang benar. Karena apa? Karena tentunya taubat adalah merupakan kewajiban di waktu kapanpun, bukan hanya sebelum masuk Ramadan. Tapi setidaknya apa? Dengan kita bertaubat sebelum kita masuk kepada bulan Ramadan, ada bentuk apa? Ada bentuk upaya dalam diri kita untuk memperbaiki kualitas keimanan kita, ya, untuk memperbaiki kualitas keimanan kita. Karena apa? Karena bentuk salah satu keseriusan seseorang ketika menghadapi bulan Ramadan adalah dia mempersiapkan bulan itu dengan amalan soleh atau dengan taubat yang benar. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang orang-orang munafikin, ya, walau aradul khuruja la'addu lahu 'uddatan walakin karihallahum bi'athahum. Artinya orang-orang munafikin ketika mereka tidak ikut perang Tabuk datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kenapa kami tidak ikut perang Tabuk? Karena kami begini begitu, berbagai alasan dikeluarkan. Kemudian Allah berfirman, walau aradul khuruja la'addu lahu 'uddah. Kalau betul mereka ingin pergi keluar menuju peperangan perang Tabuk gitu ya, apa kata Allah? La'addu lahu 'uddah. Maka betul-betul mereka akan mempersiapkan persiapannya. Jadi orang yang memang serius di dalam keinginan melakukan sebuah amalan, maka setidaknya ada bentuk persiapan. Ada bentuk persiapan. Seperti kita akan bertemu dengan bulan Ramadan, kita tahu penuh dengan kemuliaan di dalamnya. Berarti apa? Perlu adanya kesiapan dalam diri kita. Salah satu yang perlu kita lakukan adalah apa? Bertaubat. Ya. Salah satu yang kita lakukan adalah bertaubat. Disebutkan oleh Syekh Hafizahullah Ta'ala dalam sebuah tulisan, ya. Taib. Risalah doktor. Taib. Disebutkan kenapa kemudian seseorang dianjurkan untuk dia bertaubat sebelum memasuki bulan Ramadan? Karena apa? Fa inna syu'umadz dzunub yurithul hirmani wa yu'aqibul khudlan.
Karena kemaksiatan efek buruk mewariskan mewujudkan al-hurman, yaitu penghalangan. Penghalangan dari apa? Dari amalan soleh. Maka salah satu kenapa seseorang dia tidak bisa melakukan amalan soleh adalah salah satu sebabnya apa? Dia bermaksiat. Jadi kalau dia tidak menghentikan kemaksiatan sebelum datangnya Ramadan, khawatir dia pas masuk Ramadan Allah menghalangi dia dari amalan soleh. Allah membuat dia susah untuk beramal di amalan soleh di bulan Ramadan. Padahal Ramadan adalah salah satu makna dari tuftahu fihi abwabul jannah wa tughlaqu fihi abwabun nar wa sufidati syayatin. Maknanya adalah di bulan Ramadan dipermudah bagi orang-orang yang mengamalkan amalan soleh, maka akan dipermudah amalan soleh. Dan di bulan Ramadan dipermudah bagi orang-orang yang mau berhenti dari kejelekan, maka saatnya bulan Ramadan. Makanya nada munadin akan memanggil orang yang memanggil, kata Rasulullah di bulan Ramadan. Apa kemudian yang dipanggil? Ya bagial khair akbil. Wahai orang-orang yang menginginkan kebaikan, bersiap-siaplah. Wa ya bagial syar aksir. Wahai orang yang ingin melakukan kejelekan, maka perkecillah kejelekan itu. Artinya berhentilah dari kejelekan. Maka apa? Kemudian salah satu dampak ataupun efek kenapa kemudian kita harus bertaubat sebelum masuk bulan Ramadan, dikhawatirkan kemaksiatan yang kita lakukan ini membuat kita terhalang dari amalan-amalan soleh. Ya, karena tentu itu adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Maka yang pertama yang perlu untuk kita lakukan adalah bertaubat dengan taubatan nasuha. Kemudian yang kedua adalah an-niyatul khalisah. Seseorang ketika memasuki bulan Ramadan harus berniat dengan niatan yang ikhlas, yang murni, yang bersih. Ya, ini salah satu bentuk persiapan dia. Artinya apa? Minat tahu bil Ramadan wa husnul istidadi lahu an ta'kidal azma ala ta'mirihi bi ta'ah. Termasuk bentuk persiapan ketika menghadapi Ramadan, dan bentuk persiapan yang baik adalah seseorang an ta'kidal azma, untuk melakukan azam, tekad yang kuat untuk melakukan ketaatan. Ya, niatkan dalam diri kita, saya akan menjadikan bulan Ramadan ini bulan yang terbaik. Saya akan menjadikan bulan Ramadan ini bulan Ramadan yang paling baik seumur hidup saya. Kalau bisa kita tanamkan dalam diri kita seperti itu. Karena Rasulullah SAW ketika datang para sahabat ya, meminta nasihat kepada Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW mengatakan, idza qumta fi salatika fasholli salatan muwaddi'in. Apabila engkau berdiri untuk melakukan salat, maka jadikanlah salatmu itu adalah salat orang yang berpisah. Artinya salat perpisahan. Ya, artinya apa? Sebaik mungkin melakukan salat itu dengan kebaikan. Begitu pula dengan apa? Dengan amalan Ramadan. Jadikan Ramadan ini seakan-akan Ramadan terakhir kita gitu. Karena kalau kemudian kita anggapannya, kenlah masih banyak Ramadan-Ramadan yang lainnya, kan kita masih muda, ya, masih bisa bertemu dengan mungkin puluhan kali Ramadan. Mending kalau Allah berikan waktu umur kepada dia, ya, karena kita tidak tahu kapan Allah Subhanahu wa taala menjemput ajal kita. Maka tentunya apa? Jadikanlah Ramadan yang akan kita hadapi ini betul-betul dia seakan-akan ini adalah Ramadan terakhir. Karena kalau dia tanamkan itu dalam dirinya, dia akan membuat apa? Betul-betul persiapan yang baik di bulan Ramadan. Ya, betul-betul dia akan menjadikan itu sebagai kesempatan gitu ya untuk beramal soleh, untuk memperbanyak amalan. Maka yang kedua adalah dia untuk meniatkan dengan niatan yang soleh. Artinya dia akan menjadi seseorang yang berkualitas di dalam melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Baik. Kemudian yang ketiga dikatakan oleh Syekh rahimahullahu taala, yang ketiga adalah ma'rifatu syarfaz zaman. Yang ketiga yang perlu dipersiapkan oleh seseorang yang bertemu dengan bulan Ramadan, dia harus mengetahui syarafaz zaman,
artinya kemuliaan waktu, yaitu Ramadan. Ya, karena Ramadan ini adalah bulan yang sangat mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita harus ketahui itu. Kita harus ketahui itu, jangan sampai kemudian kita menganggap ini bulan biasa saja. Tapi betul-betul ini adalah bulan yang terbaik daripada bulan-bulan yang lainnya. Walaupun tentunya berselisih para ulama mana yang terbaik gitu ya, antara 10 Dzulhijjah atau dengan 10 hari terakhir bulan Ramadan. Karena 10 Dzulhijjah kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ayyamin al-amalu shalihu khairun wa ahabbu ilallahi min hadil ayyamil asr." Tidak ada hari yang lebih Allah cintai amalan tersebut dilakukan dibanding amalan hari 10 Dzulhijjah. Kemudian para sahabat bertanya kepada Rasul, "Qalu walal jihadu fi sabilillah ya Rasulullah?" Bagaimana dengan bandingan dengan jihad di jalan Allah? Walal jihadu fi sabilillah. Sampai dengan jihad di jalan Allah pun tidak ada bandingannya. Artinya lebih mulia amalan yang dilakukan di 10 Dzulhijjah. Kecuali kata Rasul, seseorang yang berjihad dia dengan harta dan dirinya dan dia tidak kembali ke kampungnya, artinya dia meninggal di jalan Allah. Maka di sini para ulama berselisih, mana kalau begitu yang paling mulia, apakah 10 Dzulhijjah atau 10 hari terakhir bulan Ramadan? Ya, ini perselisihan yang ketat di antara para ulama. Tapi kemudian dijamak ya, bahwasanya 10 Dzulhijjah yang paling utama itu adalah waktu siangnya. Karena di waktu siang 10 Dzulhijjah ada wukuf di Arafah tanggal 9 itu. Karena wukuf di Arafah, kata Rasulullah, khairu yaumun Arafah. Sebaik-baik hari adalah harinya Arafah. Wa khairu du'a yaumil Arafah. Dan sebaik-baik doa yang dipanjatkan adalah doa pada hari Arafah. Jadi ada yang mengatakan 10 Dzulhijjah itu lebih baik itu waktu siangnya. Tapi 10 hari terakhir bulan Ramadan yang terbaik itu adalah malamnya. Karena di malamnya ada yang malam lebih baik daripada 1000 bulan. Ya. Bayangkan, ini termasuk kemuliaan yang Allah berikan kepada umatnya Nabi Muhammad SAW. Dan jumhur mengatakan Lailatul Qadar itu adanya kapan? Sampai hari kiamat. Ya. Walaupun ada sebagian mengatakan Lailatul Qadar itu berhenti ketika wahyu berhenti, ketika wafatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Padahal Lailatul Qadar itu sampai hari kiamat datangnya. Ini kekhususan bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pernah disebutkan kalau kita baca lihat surat Al-Qadar ya, tafsir Ibnu Katsir. Kemudian tafsir Ibnu Katsir membawakan sebuah hadis tentang Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan orang-orang terdahulu, namanya Hizqil, Yusha bin Nun gitu ya, Nabi Ayub. Kata Rasulullah, haula'i salas, 3 orang yang tadi disebutkan kata Rasulullah, lam ya'sunallaha tarfata aini thamanina aman. Mereka tidak pernah melakukan kemaksiatan sekecil pun kepada Allah dalam kurun waktu 80 tahun. Para sahabat yang dengar hadis ini kan dari Rasulullah kaget loh. Kok ada orang yang tidak bermaksiat selama umur 80 tahun, tidak pernah melakukan kemaksiatan? Padahal Rasulullah mengatakan apa? Kullu ibni Adam khata'. Setiap anak Adam itu melakukan kesalahan. Padahal Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan a'maru ummati baina sittina wa sab'ina sanah. Umur umatku kata Rasul antara 60 sampai 70 tahun. Qalla man yuzawiju dzalika, sedikit yang melewati batasan itu. Ini umur umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka para sahabat kaget. Loh, kok ada 80 tahun tidak pernah melakukan kemaksiatan? Kemudian turun malaikat Jibril dan mengatakan, ya Muhammad, qad ajiba ummatuka min haula'is salas. Ya Muhammad, umatmu, para sahabat yang mendengar hadis ini tadi terkaget-kaget dengan 3 orang yang kau sebutkan. Maka kabarkanlah kepada mereka tentang surat Al-Qadar. Maka dibacakan oleh Rasulullah. Inna anzalnahu fi lailatul qadri wa ma adraka ma lailatul qadri. Lailatul qadri khairun min alfi syahrin. Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Artinya ini kekhususan bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika umat-umat terdahulu umurnya panjang, ratusan tahun, ribuan tahun, ya. Wajar kalau dalam umur ribuan tahun itu, ratusan tahun itu cuma 80 tahun tidak melakukan kemaksiatan. Tapi umat Nabi Muhammad ini umurnya pendek-pendek. Tapi kekhususan bagi mereka di setiap tahunnya ada Lailatul Qadar.
Yang Lailatul Qadar itu apa? Lebih baik daripada 1000 bulan. Sampai kalau kita lihat kata Imam Mujahid, ya, man wufiqa, barang siapa yang diberikan taufik, ya, untuk beramal soleh di malam itu bertepatan dengan Lailatul Qadar, maka seakan-akan dia telah beramal seperti 1000 bulan. Dia telah beramal seperti 83 tahun 4 bulan. Ya, kalau kita konversikan kepada tahun berarti 83 tahun 4 bulan. 1000 bulan itu. Maka ini salah satu apa keutamaan umat Nabi Muhammad dengan adanya Lailatul Qadar. Maka sangat tidak pantas ketika ada umat yang beriman kepada Allah kemudian dia menyia-nyiakan bulan ini. Ya, kemudian dia menyia-nyiakan bulan ini. Taib. Kemarin aja ya kita di Soreang itu ada mall baru gitu ya. Ada yang pernah lewat, ada yang pernah masuk ke mall baru di sana, di Jogja namanya. Itu di awal-awal promosinya Masya Allah 50%, ada 70%. Orang dari mana-mana datang ke sana, seminggu penuh, karena tahu ada diskon. Udah beres diskon, sepi biasa aja, karena udah berubah harganya, mahal lagi gitu. Ya, karena apa? Melihat lagi musim murahnya, masa nggak datang? Pada jauh-jauh, karena apa? Karena lagi diskon. Apalagi sekarang bulan Ramadan, bulan yang dilipat gandakan Allah Subhanahu wa taala amalan. Ketika dia biasa-biasa saja, tidak menyambut itu dengan dengan semangat gitu ya. Ini dia dikhawatirkan tidak ada kesemangatan dalam beragama. Padahal Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan al-qayyis man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas itu adalah orang yang menundukkan nafsunya dan beramal untuk hari setelah dibangkitkan, setelah kematian. Artinya memperbanyak amalan untuk hari yang dimana dia hari setelah dibangkitkan, itu hari kiamat. Inilah waktunya ya, kita justru mendulang pahala yang banyak. Waktu Ramadan ini waktu kita untuk apa? Untuk memperbanyak amalan-amalan soleh gitu. Sebagai apa? Sebagai bekal kita ketika kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka yang ketiga ini adalah ma'rifatu syarafaz zaman. Penting seseorang dia mengetahui syarafaz zaman, mulianya mulianya waktu. Kemudian Syekh mengatakan fal waktu huwal hayatu, waktu itu adalah kehidupan. Wa huwa ra'su malikal ladzi taib. Adzan ya. 5 menit lagi. Taib. Fal waktu huwal hayatu wa huwa ra'su malikal ladzi tutajjiru fihi ma'allah. Waktu itu adalah kehidupan. Dan waktu adalah merupakan modalmu yang mana kamu berniaga dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena perniagaan kita dengan Allah itu enggak semua butuh dengan uang. Tapi justru butuh waktu yang paling penting. Kalau amalan itu butuh dengan uang, kalau surga itu harus dengan uang, maka paling banyak masuk surga adalah orang yang kaya. Tetapi hakikatnya orang yang banyak di surga adalah orang yang miskin. Karena apa? Karena modal yang paling besar yang kita miliki untuk kita berniaga dengan Allah adalah waktu. Kalau waktu kita buang percuma begitu saja, berarti kita membuang modal kita untuk berniaga dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena tentunya tidak semua amal itu harus dengan uang. Orang lain umroh dengan uangnya bisa umroh. Orang lain haji dengan uangnya bisa haji. Tapi bisa seseorang yang tidak diberikan kemudahan harta untuk mendapatkan pahala haji, pahala umroh. Itu dengan cara apa? Salat syuruk. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ka umratin ma'i tamatan tama, seperti umroh bersamaku, sempurna kata Rasulullah. Ketika orang lain dengan hartanya yang banyak mereka bisa bangun masjid. Ya, kata Rasul, "Man bana masjidan lillahi banallahu lahu baitan fil jannah." Barang siapa yang membangun masjid di dunianya karena Allah, maka Allah akan bangunkan bagi dia rumah di surga. Keutamaan bagi dia punya rumah di surga. Kalau punya rumah di surga berarti apa? Dia masuk surga dong, ya.
Kalau percuma kalau dia punya rumah di surga, dia di neraka, buat apa? Makanya dikontrakin kabatur gitu ya. Otomatis dia pun masuk surga. Ada kemudian amalan yang amalan tersebut bisa meraih pahala seperti pahala membangun masjid, yaitu dapat rumah di surga. Amalan apa? Salat sunat rawatib. Ya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, man shalla 12 rakaatin. Dalam riwayat Ibnu Umar, man shalla 10 rakaatin ghairu faridatin. Barang siapa yang salat 12 rakaat. Riwayat yang lainnya, barang siapa yang salat 10 rakaat bukan faridah, bukan wajib, tapi rawatib namanya. Maka apa? Banallahu lahu baitan fil jannah. Allah akan bangunkan bagi dia rumah di surga. Jadi enggak setiap pahala diraih dengan uang, tidak. Ya. Karena yang terpenting adalah waktu dan keinginan. Karena yang terpenting adalah waktu dan keinginan. Taib. Atau seperti misalkan membebaskan budak. Karena membebaskan budak ini adalah sebuah amalan yang besar, yang tidak bisa dilakukan kecuali oleh orang-orang yang pemilik harta yang banyak. Dalam Islam, itqur raqabah termasuk kemuliaan. Bahkan dalam banyak kafaroh dosa itu biasanya apa? Dengan cara membebaskan budak. Tentunya ada amalan yang amalan tersebut pahalanya seperti membebaskan budak. Nah, ada yang tahu nggak apa amalan apa? Hah? Pahalanya itu seperti membebaskan budak. Apa? Bayar hutang. Naon deui sanes? Ada sanes teu? Zikir pagi petang. Aya sanes? Seperti membebaskan budak. Pahalanya seperti membebaskan budak. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, man qata'a tamimatan min idkir rajulin, barang siapa yang memutuskan tali tamimah dari seseorang, faka'annama idqur raqabah, seakan-akan dia telah membebaskan budak. Barang siapa yang memutuskan tali tamimah, jimat yang dimiliki, misalkan ada orang nih pakai gelang bahar misalkan ya, dia yakini gelang itu bisa memberikan manfaat dan madarat selain Allah, jelas itu dijadikan sebagai apa? Jimat misalkan. Atau pakai kalung, terus kita datang patahin tuh kalungnya, patahin tuh gelangnya, pahalanya seperti apa? Kata Rasul, ka'idqir raqabah, seperti membebaskan budak pahalanya. Tapi juga resikonya juga besar ya. Jangan kemudian orang ke pasar ninggalin pakai kalung, wah iya, copotkan ya langsung. Hati-hati ya. Jadi apa? Jadi di sini kata Syekh, termasuk apa? Termasuk modal yang paling besar, paling utama yang dipakai untuk kita berniaga dengan Allah Subhanahu wa taala adalah justru waktu yang luang. Waktu, ya. Sama Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, nikmatani magbunun katsirun fihima minan nas. Dua kenikmatan yang kebanyakan manusia melalaikannya, as-sihhatu wal faragh, waktu sehat dan waktu luang. Taibadan ya, insyaallah kita lanjut setelah adzan. Allah alam bisawab, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Ikhwan wa akhwati fillah, habibakumullah. Insyaallah kita lanjutkan ya. Tadi sampai ke poin yang ketiga, yaitu ma'rifatu syarafiz zaman, mengetahui, mengenal tentang mulianya waktu. Artinya kita harus mengetahui dan mengenal tentang mulianya waktu Ramadan. Karena apa? Karena ketika seseorang dia mengetahui keutamaannya, setidaknya itu akan menjadikan pendorong ya bagi dia untuk beramal soleh di dalamnya. Ketika tahu ada keutamaan yang besar di dalam bulan Ramadan. Taib. Kemudian yang keempat, saya mengatakan at-taqallulu minat ta'am. Ya, yang keempat adalah menyedikitkan daripada makanan.
Wa huwa maqsad min maqasidis siyami wa min maqasid Ramadan ta'awud ala taqlilit ta'am. Jadi persiapan seseorang ketika menghadapi bulan Ramadan yang keempat adalah taqalluli minat ta'am, mempersedikit daripada makanan. Ya, jangan kemudian dia munggahan heula ya gitu ya. Mumpung besok mah Ramadan bisi hese puasa, ayeuna orang ngaliwat heula gitu. Aya di pangalengan gitu ayahnya sami ya. Di itu ge aya sami. Orang ngaliwat heula ayeuna mah orang munggahan heula cenah. Justru apa? Justru termasuk hadyu as-salaf ya. Bagaimana para salaf, petunjuk salaf terdahulu justru mereka atau petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam justru di bulan Sya'ban ini ketika menghadapi bulan Ramadan mempersedikit makan dengan cara banyak berpuasa. Wa huwa maqsad min maqasidis siyam, dan inilah termasuk tujuan daripada tujuan puasa, yaitu apa? Wa huwa ta'awudu ala taqlilit ta'am, memperbiasa atau membiasakan diri untuk bersedikit di dalam makan. Wa ita'il middata fursata, wa ita'il middati fursata lirahah, memberikan kepada lambung ya kesempatan untuk istirahat gitu. Wa ita'in nafsi fursatan lit-ta'ah, agar bisa memberikan kepada jiwa kesempatan untuk taat. Faqad sarutut ta'ami hadhihi allati qassatul qulub hatta sayarat hakal hijarah. Maka dengan banyak makannya justru ini termasuk penyebab apa? Penyebab hati menjadi keras. Sehingga apa? Sehingga wa athqalat 'ala nufusi ta'ah, sehingga membuat jiwa ini susah untuk melakukan ketaatan. Ya, dan ini yang kita rasakan. Semakin banyak makan, semakin berat badan, semakin susah bergerak, semakin malas ya, atau susah beramal gitu, malas. Ini maka tentunya termasuk petunjuk di dalam mempersiapkan ketika bertemu dengan bulan Ramadan. Justru Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat ya, justru mereka berpuasa di bulan Sya'ban. Sebagai apa? Selain adalah merupakan bentuk amalan yang akan diangkat oleh Allah dalam puasa, juga apa? Membiasakan diri untuk apa? Untuk berpuasa. Kemudian yang kelima, ta'allumu ahkami fikih siyam, mempelajari hukum fikih tentang puasa. Karena ini penting, ya. Ketika seseorang tahu tentang keutamaan bulan Ramadan, tapi dia tidak tahu tentang hukum-hukum fikih tentang Ramadan. Al-ilmu qabla al-qaul wal amal. Ilmu itu sebelum berucap dan beramal. Ya, sebelum kita mengamalkan sebuah amalan, sebelum kita berucap sebuah ucapan harus didasari dengan apa? Dengan ilmu. Ya, harus didasari dengan apa? Dengan ilmu. Terlebih apa? Terlebih tentang ilmu tentang Ramadan. Agar kita di bulan Ramadan itu bukan termasuk orang yang berpuasanya sia-sia. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan rubba shaimin laisa lahu min siyamihi lal juwal atas. Berapa banyak orang yang berpuasa tapi dia tidak mendapatkan pahala puasanya kecuali apa? Lapar dan dahaga saja. Ya, dia tidak mendapatkan pahala puasa yang sempurna. Karena apa? Karena di sisi lain dia masih mengumbar hawa nafsu. Di sisi lain masih apa? Masih berucap ucapan dusta atau kemaksiatan. Engkau puasa tapi maksiat jalan gitu. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan man lam yada qaula zur wa amila bihi falaysa lillahi hajatun fi ayyada at'amahu wa syarabah. Barang siapa yang sedang berpuasa tapi dia tidak meninggalkan ucapan dusta dan tidak meninggalkan kemaksiatan, falaysa lillahi hajatun fi ayyada at'amahu wa syarabah. Maka Allah enggak butuh terhadap orang yang puasanya seperti itu untuk meninggalkan makanan dan minumannya. Artinya Allah tidak butuh kepada seseorang yang berpuasa mulutnya menjaga makanan dan minuman tapi anggota tubuh yang lainnya tidak dijaga untuk melakukan kemaksiatan. Maka penting apa untuk seseorang dia mengetahui ta'allumu ahkami fiqh siyam, untuk mengetahui tentang hukum-hukum puasa. Jangan sampai kita termasuk orang yang sia-sia ya bulan puasa ini. Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika dalam hadis Anas bin Malik ya, beliau mengatakan
lamma sa'ida Rasul sallallahu alaihi wasallam al-minbar qala amin amin amin. Kata Anas bin Malik, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam naik minbar, Rasul kemudian mengucapkan amin amin amin. Faqulna liman amanta ya Rasulullah. Kemudian kami katakan, kepada siapa kau mengucapkan amin ya Rasulullah? Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, atani Jibril, datang kepadaku Jibril. Fa akhbarani, dan mengabarkan kepadaku, ya Muhammad ragima anfu mri'in, mengabarkan kepadaku, wahai Muhammad, tersungkur hidung seseorang, artinya kerugian bagi orang itu, celaka bagi orang itu. Dakhala alaihi syahrul Ramadan thumman salaha falam yukfar lahu. Masuk kepadanya bulan Ramadan, kemudian beres Ramadan itu, tapi dia tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kecelakaan bagi dia ya Muhammad, katakan amin. Maka saya pun mengatakan amin, kata Rasulullah. Artinya orang yang masuk kepadanya bulan Ramadan tapi dia tidak mengetahui ya tentang keutamaan Ramadan, tentang hukum-hukum Ramadan. Ya, dia puasa sebagaimana orang puasa, begitu aja. Seakan-akan mengikuti dengan bentuk taklid, orang puasa ikut puasa, orang ini ikut ini, dia tanpa mengetahui hukumnya. Ya. Atau dia dia termasuk yang tidak diberikan kebaikan Allah di bulan Ramadan sehingga dia tidak ampuni. Maka kata Rasul, ragimaan fumriin, kecelakaan bagi dia. Sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam mengaminkan doanya malaikat untuk kecelakaan bagi umatnya sendiri. Ya, bagi siapa? Umatnya yang masuk kepadanya bulan Ramadan tapi dia tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai Rasul mengatakan amin. Amin yang kedua kata Rasulullah, ya, rajulun wajada abawaihi qad kabura falam yudkhilahul jannah. Seseorang dia telah mendapatkan kedua orang tuanya sudah tua, tapi orang tua tersebut tidak ridho kepada anaknya sehingga anaknya tidak masuk surga. Kul amin, celaka bagi dia, katakan amin ya Muhammad. Maka saya pun mengatakan amin. Yang ketiga, dzukirta indahu falam yusalli alaik. Kecelakaan bagi seseorang, namamu disebut di sisinya tapi dia tidak bersalawat kepadamu. Kecelakaan bagi dia, maka katakan amin. Maka saya pun mengucapkan amin. Salah satu yang diaminkan oleh Rasulullah kecelakaan bagi umatnya adalah ketika masuk kepadanya bulan Ramadan tapi dia tidak diampuni. Ini pentingnya apa? Seseorang dia mempelajari ilmu tentang hukum, adab Ramadan gitu ya, tentang kewajiban Ramadan, sunnah puasa, kewajiban puasa. Ada orang yang kemudian apa? Dia tidak mengetahui tentang rukun puasa misalkan. Salah satunya niat di malam hari. Ini saum Ramadan ini penting untuk seseorang niat di malam hari. Makanya kemudian kenapa dianjurkan untuk sahur? Karena dalam bentuk sahur itu ada bentuk niat seseorang. Karena Rasulullah SAW mengatakan man lam yubayyitis siyama minal laili fala siyama lahu. Barang siapa yang tidak meniatkan puasa di malam harinya maka tidak ada puasa baginya. Dia misalkan besok puasa nih, dari malam dia nggak ada niat gitu ya, subuh pun sahur nggak bangun untuk sahur. Tahu-tahu dia habis subuh Allahu Akbar subuh dia telat nggak sahur, nggak ada niat malam harinya, dia ujuk-ujuk puasa. Maka sebagian mengatakan dia tidak sah puasanya karena tidak diniatkan di malam harinya. Ya, karena Ramadan itu adalah puasa yang harus diniatkan di malam hari, beda dengan puasa sunnah. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah ya di siang hari kemudian bertanya kepada salah satu istrinya, apakah ada makanan? Kata sebagian istri, tidak ada ya Rasulullah. Kalau begitu saya akan berpuasa. Ketika ditanya apakah ada makanan, tidak ada makanan. Ini pemimpin dunia, seorang nabi yang kata yang kata Allah Subhanahu wa taala, "Alamu anna ma ghanimtum min syai'in falillahi khumusah." Ketahuilah sesungguhnya ghanimah itu adalah seperlimanya untuk Allah, untuk Rasulnya. Jadi Rasul dapat seperlima ghanimah itu. Rasul dapat seperlima ghanimah. Dan peperangan Rasul sallallahu alaihi wasallam dari mulai perang Badar sampai perang terakhir gitu ya, itu kurang lebih 50 kali peperangannya. Jadi hampir setiap 3 bulan sekali Rasul perang. Dan hampir kebanyakan perangnya Rasul dimenangkan oleh Rasulullah. Dan setiap kali mendapat ghanimah Rasul seperlimanya.
Seperlima itu berapa? Kalau sejuta seperlimanya berapa berarti? 200.000. Rasul dapat 200.000 kalau sejuta. Ini ghanimahnya miliaran atau bahkan puluhan miliar. Tapi Rasulullah pernah datang kepada istri-istrinya menanyakan di siang hari, apakah ada makanan? Tidak ada ya Rasulullah. Kata Rasul, kalau begitu saya akan berpuasa. Puasanya puasa sunnah. Diniatkan di siang hari tidak apa-apa. Tapi kalau puasa wajib, maka harus dari malam hari seseorang berpuasa. Makanya termasuk yang membedakan puasa kita dengan puasanya ahlul kitab adalah makan sahur. Sampai kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-faslu ma baina siyamina wa siyami ahlil kitab aklatus sahur. Yang membedakan antara puasa kita kaum muslimin dengan puasanya ahlul kitab Yahudi dan Nasrani adalah makan sahur. Fatasaharu, maka bersahurlah kalian walau jur'atin ma, walaupun dengan seteguk air. Fa inna fis sahuril barakah, dalam hadis yang lainnya, karena dalam sahur terdapat berkah. Jadi seseorang yang sahur ya di bulan Ramadan, sahur dulu puasanya. Yang pertama mengamalkan perintah Rasulullah, fatasaharu, bersahurlah kalian. Yang kedua, dia akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dalam puasanya. Yang ketiga, puasanya dia menyelisih puasanya ahlul kitab Yahudi dan Nasrani. Jadi dalam sahur ini bukan hanya sahur untuk mengenyangkan biar supaya kuat puasanya saja, tidak. Bahkan cukup dengan air seteguk aja sahur itu cukup sudah. Yang pertama dia melakukan perintah Rasul, yang kedua menyelisih ahlul kitab puasanya, yang ketiga apa? Dia mendapatkan keberkahan. Karena kata Rasul, fa inna fis sahuril barakah. Karena di dalam sahur itu terdapat berkah. Dan juga apa? Di dalam sahur ketika kita bangun sebelum subuh sahur dulu, berarti dia telah melakukan niat otomatis. Karena besok mau puasa, dia sahur dulu, berarti niat dalam hati dia, makan yang dia makan, minum yang dia minum sebelum subuh itu adalah bentuk sahur untuk puasa besok. Dan ini mewakili gitu ya. Maka tentunya sahur ini bukan perkara biasa. Sahur ini bukan perkara sunnah biasa saja, tapi dianjurkan. Tasaharu walau bijur'atin ma, kata Rasul, bersahurlah kalian walaupun dengan seteguk air. Saking pentingnya sahur, walaupun dengan seteguk air sudah cukup itu. Lain ieu mah sahur sapiring mentung gitu ya. Habis subuh salat dugsek deui da berat atuh ya. Penuh perutnya. Jadi habis bulan Ramadan teh timbangan malah naik bukan berkurang. Karena habis makan langsung tidur. Jadi yang kelima ini adalah ta'allumu ahkami fikih siyam, mempelajari hukum-hukum tentang fikih puasa. Nah, ini perlu ya untuk kita pelajari, baik dengan cara membaca, mendengarkan, nggak apa-apa, ataupun mengkaji, membaca buku terjemahan misalkan tentang fikih puasa, nggak apa-apa itu dibaca. Atau kita mendengarkan YouTube para masyayikh, para asatidz tentang hukum dan fikih puasa misalkan, itu dianjurkan ya. Agar apa? Agar puasa kita betul-betul berkualitas di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak termasuk orang yang rubba shaimin laysa lahu min siyamihi ilal ju wal atas, wa rubba qiyamin laysa lahu wa rubba qaimin laysa lahu min qiyamihi illa sahar. Berapa banyak orang yang puasa, dia tidak mendapatkan pahala puasanya kecuali lapar dan dahaga. Berapa banyak orang yang melakukan tarawih qiyamul Ramadan, dia tidak mendapatkan qiyamul Ramadannya kecuali apa? Kecuali letih saja dan begadang saja. Apalagi Ramadan tarawihan di kita ya. Tarawihan di kita anak-anak SMA malah ajang boro-bogohan gitu. Tarawihan di kita awal-awal ramai Masya Allah gitu ya. Karena habis tarawihan nanti jalan-jalan kemana gitu ya, laki-laki perempuan. Nah ini perlu untuk kita jaga. Selaku orang tua jangan sampai kemudian si anak betah-betah teuing di masjid padahal keur bobogohan. Ini ada ya, ini banyak terjadi di masjid-masjid. Dijadikan ajang untuk ta'aruf gitu. Cokolat baheula atau puasa hapa ajang gitu mah ya. Puasanya hapa ya.
dia tidak berkualitas puasanya. Makanya Rasul berapa banyak orang yang puasa tapi dia tidak mendapat pahala puasa kecuali lapar dan dahaga karena hanya menahan makan dan minum saja. Sedangkan anggota tubuhnya tidak dijaga untuk melakukan kemaksiatan. Padahal sebetulnya hakikatnya adalah seseorang betul-betul menahan hawa nafsu, bukan hanya menahan makan dan minum dan kemaluan, tapi juga anggota tubuh yang lainnya untuk tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam yang dilakukan oleh seseorang yang ketika menghadapi bulan Ramadan, yang keenam adalah ta'widun nafsi, membiasakan diri. Membiasakan diri untuk apa? Yang pertama, ta'widun nafsi ala siyam, membiasakan diri untuk berpuasa di Sya'ban ini. Wa ta'widun nafsi alal qiyam, membiasakan diri untuk bangun di malam hari melakukan qiyamul lail. Dan qiyamul lail ini boleh dilakukan karena Rasul sallallahu alaihi wasallam yusolli fi awalil lail wa wasatiha wa akhiriha. Rasul pernah salat malam itu di awal hari, awal malam, pertengahan malam, akhir malam. Dua-duanya, tiga-tiganya kondisi ini itu salat malam boleh. Ya, boleh dilakukan. Dan Rasul pernah melakukan itu. Pernah di awal malam, pernah di pertengahan malam, pernah di akhir malam. Tetapi tentunya yang terbaik di akhir malam. Kenapa? Karena ya, waktu itu adalah waktu di mana Allah turun ke langit dunia. Sepertiga malam terakhir. Ya, wa Qur'an al-fajri kana masyhuda. Dan bacaan Quran di waktu fajar ini disaksikan. Ini menunjukkan apa tentang keutamaan. Walaupun tentunya di awal waktu, di awal lail, ya qiyamul Ramadan, tarawehan, enggak apa-apa. Kalau kita jamaah sepakatnya di awal lail. Bagaimana kalau besok pertengahan hari, pertengahan malam? Ya sudah, sepakat semua sepakat. Besoknya lagi bagaimana kalau kita jam 2 sampai sahur? Sepakat semua, ya sudah. Itu lebih utama. Tapi ayo seperti ke malam terakhir dengan saurang, pertengahan malam saurang, awal malam saurang. Ke rumah jamaah tiluan bagi tilu. Jadi saurang-saurang. Tarawih ke? Enggak ada, la witroni fil laila, tidak ada dua witir dalam satu malam. Kalau mau tarawih, tahajud sudah. Karena tarawih itu mewakili tahajud. Kecuali dia tarawih di awal malam, dia mungkin 10 rakaat. Boleh. Nanti di akhir malam dia tambah lagi misalkan dengan witir. Nah, itu boleh. Atau di awal malam dia 8 rakaat. Nanti di akhir malam dia tambah lagi dengan witirnya. Kalau begitu boleh, tapi kalau dia di malam hari, di awal malam tarawehan 11 rakaat, bangun sebelum subuh sambil sahur tarawehan deui gitu 11 rakaat. Atau jangan 11 rakaat, misalkan 3 rakaat aja. Kalau ini seperti ini tidak boleh, karena Rasul mengatakan la witroni fil laila, tidak ada dua witir dalam satu malam. Kalau kecuali kalau tanpa witir. Setelah Isya kita ikut berjamaah 8 rakaat misalkan. Nanti sama witirnya di malam hari. Kalau melakukan witir dalam satu malam 2 kali ini, ya kata Rasul la witroni, tidak ada 2 witir dalam satu malam. Taib, kita ajang ini aja lah sekarang apa ya? Pertanyaan seputar Ramadan atau tentang tarawih misalkan ya. Ada tarawih yang 11, ada yang 13, ada yang 21. Taib. Ini tentunya kalau kita melihat hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasul tidak pernah lebih dari 11 rakaat. Walaupun memang diawali Rasul sallallahu alaihi wasallam oleh rakaataini khafifataini, 2 rakaat yang ringan kata Aisyah. Jadi berarti 13 rakaat. Tapi 2 rakaat yang pertama ini rakaat yang ringan. Karena biasanya Rasulullah kalau tarawih itu panjang-panjang. Karena Rasul itu kalau tarawih pun memang tidak berjamaah dengan sahabat di masjid, ya. Karena hanya berapa malam saja, 2 malam atau 3 malam, kemudian Rasul meninggalkan dan salat di rumah. Tapi ketika bertemu dengan para sahabat ditanya kenapa tidak mengimami lagi, Rasul mengatakan inni akhsya an tufradu alaikum, saya takut tarawih jadi wajib bagi kalian, makanya saya tinggalkan kata Rasulullah. Kemudian pada zaman Abu Bakar
Mereka melakukan sholat tarawih masing-masing. Pas zaman Umar, kemudian di inisiatif Umar digabungkan lagi menjadi satu imam. Dan akhirnya pada zaman Umar terjadinya ada tarawih berjamaah. Kata Umar bin Khattab, nikmatil bid'ah hadhihi. Bid'ah yang paling nikmat itu ini katanya, yaitu tarawih berjamaah. Tapi di sini bid'ah secara bahasa, bukan bid'ah secara syar'i istilah. Karena tarawih berjamaah itu nggak bid'ah, karena memang dilakukan oleh siapa? Oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kenapa kemudian Rasul menghentikan itu? Karena Rasul khawatir tarawih jadi wajib gitu. Ini bentuk rahmatnya Rasul ya, kasih sayang Rasul kepada umatnya. Khawatir kalau kemudian ada amalan yang jadi berat bagi sahabat, bagi umatnya. Maka yang melakukan 11, 13 ini tentunya sesuai dengan apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ada riwayat dari Umar bin Khattab bahwasanya melakukannya Umar 21 rakaat. Tetapi di dalam riwayat hadis ini sebagian mengatakan ada yang munqati hadisnya. Ya, terputus rawinya. Taib, ini perselisihan. Taib, ini perselisihan ya. Tapi kalau mau sesuai dengan apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah, maka Rasul tidak pernah lebih dari 11 rakaat. Pernah 13 rakaat, itu 2 rakaatnya 2 rakaat yang khafifatain, 2 rakaat yang ringan. Ya, karena Rasul pernah ketika kata ini Aisyah ya, banyak riwayat tentang salat malamnya Rasul itu Aisyah, hadis Aisyah. Karena Aisyah yang menyaksikannya Rasul sallallahu alaihi wasallam salat di rumah. Pernah 1 rakaat pertama surat Al-Baqarah, surat Al-Imran sama An-Nisa. Ya, sampai kata Aisyah radhiyallahu anha, taib, qama Rasul sallallahu alaihi wasallam fi minal laili hatta tatafattar qadama. Pernah Rasulullah bangkit di malam hari salat sampai pecah-pecah kakinya. Kata Aisyah, lima fa'alta hadza ya Rasulullah? Kenapa kau melakukan ini ya Rasulullah? Wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzanbika wa ma ta'akhkhar. Padahal dosamu sudah dihapus yang lalu dan akan datang oleh Allah. Kenapa masih capek-capek cekakil gitu? Padahal sudah jamin surga. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, afala uhibbu an akuna 'abdan syakura? Tidakkah saya suka menjadi hamba Allah yang bersyukur? Justru karena tahu Rasul dijamin surga, maka bentuk syukurnya Rasul dengan cara banyak beramal. Ini bentuk syukurnya Rasulullah kepada Allah karena telah dijamin surga, maka Rasul memperbanyak amalan. Dan riwayat yang datang dari Aisyah tentang bagaimana salat malamnya Rasulullah 443, layas alan tulihinna aw an husnihinna. Jangan bertanya tentang bagusnya dan panjangnya salat Rasulullah. 443. Ini riwayat datang dari Aisyah. Ini pun Bukhari. Riwayat Sahih atau Muslim. Dan riwayat Bukhari atau Muslim yang lainnya hadis Ibnu Umar dikatakan tentang salatnya Rasul adalah masna, 2 rakaat. Dan di sini para ulama berselisih. Ada yang mengatakan afdolnya 2 rakaat dan mengatakan afdolnya 443. Ada yang mengatakan afdolnya itu 2 rakaat kalau dilakukan berjamaah. Ada yang mengatakan afdolnya 443 kalau dilakukan sendiri, karena ini dilakukan oleh Rasul 443 sendiri. Karena ketika ditanya Ibnu Umar, bagaimana salat malamnya Rasulullah? Masna. Jadi Ibnu Umar pernah melakukan salat bersama Rasul, salat malam, dan Rasul melakukannya 2 rakaat. Jadi ketika Rasul mengimami 2 rakaat, tapi ketika Rasul sendirian 443. Dan tentunya hal ini tidak boleh kemudian menjadi perselisihan ya di dalam peribadatan kita. Saya tidak mau salat di masjid ini 443. Cek nu ieu saya mau salat di masjid eta 22 hiji misalkan. Ini semuanya ada dalilnya, semuanya boleh dilakukan. Hanya saja yang mana yang afdoliyah, yang paling afdol. Kalau dilakukan berjamaah afdolnya 22, kalau dilakukan sendiri-sendiri afdolnya apa? 443. Tetapi sebagian ulama melihat kepada keumuman makmum. Ketika kita mengimami sebuah sholat di tempat yang makmum tersebut terbiasa 443, ya sebaiknya kita 443. Ya, nggak apa-apa. Jangan kemudian kita melakukan 22 yang kemudian membuat mereka lari. Kita mau melakukan sebuah amalan yang sunnah, afdolnya 22, tapi karena mereka ilmunya tidak tahu tentang hal ini membuat mereka lari. Dan ini pernah terjadi sampai ieu mah
Biasa ada sebuah masjid 4-4-3 biasanya. Terus diimami oleh orang yang masya Allah kenal sunnah, dia berilmu masya Allah. Ya saya bilang dia masya Allah berilmu lah. Tapi kemudian kan tidak melihat keumuman masjid itu, langsung balalubar. Ya hampir mungkin kurang lebih hanya seperempatnya lagi yang sholat. Sampai mengatakan, saya tahu jadi NU imamna cenah. Jadi NU imamna. Pada dua-dua jadi NU. Padahal apa? Padahal itu sesuai dengan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya perlu kemudian kita sosialisasi, ya. Kalau perlu kita misalkan sholat ibu-ibu, bapak-bapak, abdi mah sholatnya 2-2 hiji atau 2-2 tilu. Kumaha, misalkan mangga Pak Ustadz ngiring, berarti nggak apa-apa, lakukan itu. Jadi kita melihat basyiru wala tunaffiru. Berikanlah kabar gembira. Yassiru wala tu'assiru. Basyiru wala tunaffiru. Berikanlah kabar gembira, janganlah memberikan sesuatu yang membuat orang lari. Yassiru wala tu'assiru. Berikanlah kemudahan, jangan berikan kesulitan. Kalau mereka menganggap itu mudah bagi mereka, ya sudah itu saja, nggak apa-apa. Nggak usah kemudian menjadi perdebatan hal ini, ya. Dua-duanya taraweh sama. Yang tidak boleh itu nggak taraweh, itu baru, ya. Taib. Kemudian ini fenomena yang terjadi gitu, ya. Apalagi tentang misalkan witir di kunut di witir gitu, ya. Karena riwayat yang paling sahih tentang kunut itu adalah witir. Dan juga kunut nazilah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam mendoakan Allahumma alaika bi fulan wa fulan wa fulan, ya Allah bagimu si fulan dan si fulan si fulan, didoakan dalam kunut nazilah. Ketika ada ashabul qurra gitu, ya, yang kemudian dibunuh, dan kemudian Rasulullah melakukan kunut nazilah, mendoakan kejelekan bagi orang-orang yang membunuhnya. Dan yang kedua adalah kunut witir. Adapun kunut subuh ini perselisihan, ya. Perselisihan, ada hadis yang Rasul sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan hadis siapa? Anas kalau nggak salah. Qanata Rasul sallallahu alaihi wasallam hatta faraqud dunya. Rasulullah kunut sampai Rasul wafat dunia, sampai Rasul wafat. Tapi di dalamnya ada rawi namanya Abu Ja'far Ad-Dubai, ya, sebagian mendhaifkannya. Tapi sebagian beramal dengan hadis itu. Sebagian beramal dengan hadis itu. Taib. Ya, maka di sini tentunya kita pun tidak kemudian menjadikan hal ini seakan-akan perkara akidah gitu, ya. Wah, saya tahu kunut subuh berarti lain babaturan orang, jangan. Saya tahu kunut subuh berarti lain sekelompok jeung urang, tidak. Ya, karena ini masih dalam ranah-ranah fikih yang ada perselisihan di dalamnya. Walaupun kita mungkin melihat yang roji adalah nggak kunut subuh, tapi dia melihat yang roji kunut subuh gitu. Jadi ini perkara yang luas, ya, dalam hal ini. Tentunya seseorang bisa lebih mengedepankan perselisihan yang tentunya bukan perkara akidah, ya. Maka seseorang lebih tasamuh di dalam hal ini. Yang terpenting kita tidak menyalahkan dia, dia pun tidak menyalahkan kita. Karena ada orang yang kemudian kita gara-gara nggak kunut subuh, dia nggak mau sholat sama kita. Saya tamat kunut subuh. Karena akhirnya dia nggak mau sholat sama kita. Ini yang salah. Kita pun jangan gara-gara dia kunut subuh saya nggak mau sholat sama dia karena gara-gara dia kunut subuh. Juga jangan. Akhirnya satu dengan yang lain saling memberikan toleransi dalam hal ini. Yang kunut subuh silakan, yang nggak pun silakan. Jangan kemudian yang kunut subuh menyalahkan yang tidak kunut, yang tidak kunut menyalahkan yang kunut, gitu. Atau seperti tadi misalkan orang yang tarawihnya 4-4-3 menyalahkan yang dua-dua, yang dua-dua menyalahkan yang 4-4-3. Tapi walaupun masalah kunut witir ini perselisihan, ya. Yang intinya kalau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, yang witir pakai kunut bagus, yang tidak pun nggak apa-apa. Karena kunut itu hakikatnya adalah doa. Ya, ada yang melakukannya kunut itu dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan. Ada yang mengkhususkan kunut witir itu hanya dari pertengahan Ramadan sampai akhir. Ini adalah Imam Ahmad, juga Imam Syafi'i. Ada yang kemudian kunut witir itu dilakukan di luar Ramadan pun dilakukan. Dan ini kalau dari kalangan sahabat seperti Ibnu Mas'ud gitu, ya, Imam Malik dan lain sebagainya.
Karena berdasarkan hadis Ahsan bin Ali, alamani Rasul sallallahu alaihi wasallam du'a al-qunut fil witri. Telah mengajarkan kepada kami Rasul sallallahu alaihi wasallam doa kunut di dalam witir, kata Hasan. Doanya apa? Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait wa tawallani fi man tawallait wa barik li fi ma atait wa qini syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda alaik tabarakta rabbana wa ta'alait. Ini doa diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Hasan bin Ali bin Abi Thalib tentang doa kunut witir. Tentang doa kunut witir. Yang mau witirnya pakai kunut silahkan. Yang enggak witir pakai kunut jangan menyalahkan. Yang enggak mau ya juga silahkan. Karena ketika seseorang kunut dalam witirnya, berarti dia apa? Meminta berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma hdini fi man hadait. Kalau dia imam, Allahumma hdina fi man hadait. Ya Allah, berikanlah kepada kami hidayah terhadap orang-orang yang Kau telah berikan hidayah. Ya, wa tawallani fi man tawallait, dan tawallani jangan berikanlah kepadaku wala, artinya perlindungan, pertolongan kepadaku. Ini meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tentunya kalau Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, tentunya yang witir pakai kunut silakan, yang tidak pun tidak apa-apa. Tetapi tentunya afdolnya kunut gitu. Kenapa? Karena diajarkan oleh Rasul kepada Hasan bin Ali. Dan ini tidak ada konteks di dalam kunut witir Ramadan saja, tapi di luar Ramadan pun dilakukan. Ini mengangkat tangan dan tidak, ini seperti halnya seseorang di luar sholat ketika berdoa. Ada doa-doa yang perlu dianjurkan mengangkat tangan, ada juga yang tidak. Ya, maka kalau witir mengangkat tangan silakan, apalagi witir yang di dalamnya ada kunut nazilah, ada permintaan yang sangat diharapkan jawabannya dari Allah Subhanahu wa taala. Misalkan Allahumma unsur ikhwananal muslimin fi Palestin, mereka sedang dibombardir misalkan, ya, kita angkat tangan nggak apa-apa. Kita angkat tangan nggak apa-apa. Taib. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan innallaha hayyun karim, sesungguhnya Allah maha mulia dan maha malu. Yastahi an yarfa ar-rajul ilaihi yadaihi an yaruddahu ma safran khaibatain. Allah merasa malu kepada seorang hamba tatkala dia meminta kepada Allah dengan mengangkat tangannya, tatkala dia menurunkan tangannya dia tidak mendapatkan apa-apa dari Allah. Allah malu. Maka sebagian para ulama mengatakan syarat kalau mau diterima doanya adalah mengangkat tangan. Ya. Dan ini tentunya ada sebagian mengatakan di luar dan di dalam salat gitu. Ya, di luar dan di dalam salat. Maka bagi yang mau mengangkat tangan ketika witir silakan, tidak pun nggak apa-apa. Taib. Seputar Ramadan, kita buka pertanyaan saja ya. Atau tadi disebutkan sampai ke poin ke-6 ya. Jadi apa yang harus kita siapkan sampai ke poin ke-6 adalah seseorang dia ta'widun nafsi ala siyam wa alal qiyam. Seseorang yang mau menghadapi bulan Ramadan mempersiapkan, membiasakan dirinya untuk berpuasa dan qiyamul lail. Biar terbiasa dengan itu. Dan bersemangat di dalam beramal. Yang terakhir, yang ketujuh, kata Syekh, wal musabaqatu wal jadiyah. Wal musabaqatu artinya bersegera, berlomba-lomba di dalam kebaikan. Karena kalau kita lihat Rasul sallallahu alaihi wasallam, kana Rasul ajwadun nas, Rasul adalah orang yang paling dermawan. Wajadu ma yakunu fi Ramadan, lebih-lebih di bulan Ramadan. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam di awal Ramadan semangat, di pertengahan lebih semangat, apalagi di akhir lebih semangat. Ya, di akhir itu kata Aisyah radhiyallahu anha, idza dakhala alaihi al-ashrul awakhir min Ramadan, apabila masuk kepadanya 10 hari terakhir bulan Ramadan, ahya al-laila kullah, Rasul menghidupkan malam seluruhnya. Wajadda, dan Rasul bersungguh-sungguh. Ya, wasyadda mi'zara, dan Rasul mengikatkan kain sarungnya. Wa aiqadha ahlahu, dan Rasul membangunkan istrinya. Kapan itu dilakukan? Di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Artinya di awal Ramadan semangat, pertengahan semangat, apalagi terakhir lebih semangat. Dan kita harus seperti itu. Ayo orang di awal rame gitu ya.
pertengahan bagi seetik, komo akhir bagi seetik. Kerame-rame itu malam takbiran we gitu. Sama ya di Pangalengan ya. Sama di gitu ya, sama ya di Saryangge seperti itu. Nah, jadi kita yang mengerti tentang ini, maka justru kita yang paling bisa hidupkan malamnya. Apalagi malam-malam terakhir. Minimal apa malam-malam ganjil minimal. Ketika kita tidak bisa menghidupkan 10 hari terakhir Ramadan dengan beriktikaf di malamnya, minimal malam ganjil. Karena kata Rasul, man kana minkum mutahharriyan falyataharraha fi kulli witrin. Barang siapa di antara kalian mau bersemangat mencari Lailatul Qadar, falyataharraha fi kulli witrin. Carilah di malam-malam ganjil. Ya, carilah di malam-malam ganjil. Jadi lebih bersemangat lagi di malam-malam ganjil. Ya, kalau di setiap malam tidak bisa, setidaknya malam ganjil kita sempatkan ya untuk menghidupkan malam. Taib. Ikhwan wa akhwati fillah hafizakumullah, itu mungkin ya materi yang bisa saya sampaikan. Sebelum itu ada yang ditanyakan sebelum tutup seputar Ramadan. Nah, silakan. Oh, apa aja gitu. Yang pertama kata Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika mengaminkan 3 kali amin, yang pertama dakhala alaihi syahrul ramadan tsumman salaha. Masuk kepada orang itu bulan Ramadan, kemudian selesai bulannya, falam yughfar lahu, tapi dia tidak diampuni oleh Allah. Kerugian bagi dia ya Muhammad. Katakan amin, maka saya pun mengatakan amin. Jadi amin yang pertama adalah bagi orang yang masuk kepadanya bulan Ramadan tapi dia tidak diampuni gitu oleh Allah. Sedangkan bulan Ramadan bulan pengampunan. Ketika di bulan Ramadan dia tidak diampuni, rugi dia. Gitu ya. Bulan Ramadan bulan pengampunan saja dia diampuni, apalagi bulan-bulan yang lainnya, khawatir dia lebih tidak diampuni oleh Allah. Karena dia tidak berupaya minta diampuni oleh Allah. Yang kedua adalah seseorang mendapatkan kedua orang tuanya sudah tua renta. Qad kaburo, artinya sudah tua. Tapi dia tidak bakti sama orang tuanya sehingga orang tua tidak ridho, falam yudkhilahul jannah. Akhirnya dia tidak menyebabkan anaknya masuk surga. Karena seseorang itu lebih diharapkan bakti ke orang tua itu bukan ketika orang tua masih muda. Justru ketika orang tua sudah tua. Ngagoda ke kita, Masya Allah. Kita perlu bersabar. Ya, enggak, dan juga apa, ketika dia orang tua kita masih muda, masih segar, masih banyak bisa melakukan berbagai aktivitas, banyak uang ya. Kadang-kadang kita ngasih uang pun nggak diterima sama mereka. Keren jangan incuwe. Karena mereka nggak butuh. Maksudnya bukan nggak butuh, karena mereka masih melihat anaknya justru lebih butuh dari itu. Kapan justru kita harus perhatikan mereka? Ketika apa? Mereka sudah tua. Ya, imma yablughanna indakal kibaro ahaduhuma au kilahuma fala taqul lahumā uffin. Ketika ada salah satu dari keduanya kibar itu apa? Sudah tua renta, maka janganlah kalian mengatakan kepadanya uf. Kalimat uf aja nggak boleh. Karena apa? Sensitif mereka itu. Makin tua makin sensitif. Lebih untuk kita lebih jaga perasaannya. Orang tua tuh lebih kita tekankan justru ketika mereka tua gitu ya. Ketika mereka sudah mulai tua renta, yang kadang-kadang sensitif, yang kadang-kadang ucapannya membuat kita sakit gitu ya. Ya karena mereka mungkin ya itulah orang tua ya. Justru di sanalah kita kemudian diuji untuk bisa lebih bersabar, bisa lebih berbakti kepada mereka. Yang ketiga adalah dzukirta indahu falam yusalli alaik. Namamu disebut di sisinya tapi dia tidak bersalawat kepadamu. Jadi ada anjuran ya, kalau kita mendengar nama Nabi Muhammad kita bersalawat. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Kalau Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala cukup kita 1 kali dalam 1 majelis. Misalkan kita ada bermajelis dengan ustaz, dengan syekh, dia menyebutkan sebuah hadis dari Rasulullah anin Nabi SAW, dia mengucapkan Allahumma shalli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Udah sekali aja. Itu mewakili. Karena kalau kita kemudian setiap kali mendengar nama Nabi, apalagi dalam ceramah, dalam khutbah, berapa kali hadis yang disampaikan, salawat terus misalkan ya, walaupun tentunya ya baik-baik saja. Tetapi 1 kali dalam 1 majelis ini mencukupi. Artinya terhindar dari hadis yang tadi. Kecelakaan bagi orang yang disebutkan namamu tapi dia tidak bersalawat. Ini menunjukkan apa? Pentingnya kita bersalawat ketika mendengar nama Nabi Muhammad ya sallallahu alaihi wasallam. Itu ya. So,
Ya, silakan Fadhil. Tentunya pahala, ya, dan pahala dan keridhaan. Man qoma Ramadan imanan wa ihtisaban, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban, man qoma lailatul qadri imanan wa ihtisaban. Artinya ketika kita beramal sebuah amalan, ini kita enggak bisa hanya iman, tapi harus berharap. Harus berharap pahala. Maka ini kita selaku hamba Allah Subhanahu wa taala, dalam beramal kita harus mengharapkan wajah Allah. Mengharapkan wajah Allah, pahala Allah, rahmat Allah, ridho Allah. Ini termasuk bentuk ihtisab. Ya, bentuk ihtisab. Tentunya mengharapkan balasan. Apa itu surga? Ya. Idza sa'altallah fas'alil firdausal a'la. Ya, apabila kau meminta kepada Allah, maka mintalah firdaus yang paling tinggi. Jangan tanggung-tanggung. Jadi ihtisab, berharap, apa berharap? Berharap pahala. Tentunya berharap diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Otomatis kalau diridhoi amalan dia, tentunya dia akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, wallahu a'lam bishawab. Jadi antara ihtisab di sini antara ridho Allah dan pahala. Otomatis kalau dia diridhoi, otomatis dia diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Ya, silakan. Ya. Pingsannya sesaat, apa sampai lama gitu dia nggak ingat-ingat, berhari-hari gitu. Taib. Karena kalau sesaat dia pingsannya sesaat, kemudian tidak menyebabkan tidak menyebabkan dia kemudian, karena begini, ketika seseorang pingsan dia akan melakukan sebuah amalan yang amalan tersebut dilakukan oleh yang tidak puasa, otomatis makan, minum, karena pingsan dia, maka itu membatalkan. Tapi kalau ada pingsan sesaat, sakit kepala pingsan sesaat, segar lagi misalkan ya, diistirahatkan tidur segar lagi, ini nggak apa-apa, nggak membatalkan. Seperti dalam hadis aftarul hajim wal mahjum, kata Rasul, batal orang yang membekam dan dibekam. Ini hadis sahih. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, batal orang yang membekam dan dibekam ketika dia yang dibekam. Kenapa batal? Karena membuat dengan bekam tersebut seseorang dia lemah. Jadi ketika diambil darahnya, otomatis membuat stamina orang yang dibekam dia lemah, sehingga menyebabkan dia akan jatuh kepada makan dan minum sehingga batal gitu. Makanya Rasul sebelumnya mengatakan batal orang yang dibekam. Terus bagaimana dengan yang membekamnya? Karena di zaman dulu itu dibekam bukan dengan alat seperti kita, itu dengan tanduk kalau dulu tuh. Jadi dengan tanduk gitu ya, tanduk kambing, kerbau gitu ya. Kemudian pakai luban ini pakai permen karet. Di Yaman kita kemarin waktu saya di sana masih ada. Jadi dikenyot gitu ya, ditutupkan bolongan ke permen karet. Dibiarkan beberapa menit, udah itu cabut, udah bengkak biasa kayak dibekam gitu ya. Baru kusilet. Udah kusilet dikenyot deui. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, ini menyebabkan seseorang ketika nyedot darah masuk gitu. Maka aftarul hajim, batal orang yang membekam dan yang dibekam. Jadi kalau kemudian dengan membekam dan dibekam yang dikhawatirkan oleh Rasul itu terjadi, bisa batal. Seperti misalkan tadi yang yang ugmi alaihi itu adalah yang pingsan, ya. Kemudian menyebabkan seseorang karena pingsan ini lemah, akhirnya dia butuh makan minum, batal karena pingsan itu. Tapi kalau pingsan sesaat, ya insya Allah tidak membatalkan, ya. Insya Allah tidak membatalkan. Seperti orang yang muntah, tapi muntahnya idza staqa alaihi, artinya muntah yang disengaja gitu. Ini sebagian mengatakan disengaja muntah, batal. Kenapa? Akan menyebabkan dia lemah dengan itu, sehingga butuh asupan gizi, makan dan minum, sehingga membatalkan puasa. Jadi efek dari itu kemudian menyebabkan dia batal puasanya gitu. Wallahu a'lam bishawab ya. Ya silakan.
Iya, Masya Allah. Taib. Kita dulu terbiasa dengan Allahumma lakasumtu wa bika amantu ala rizqi abtartu birahmatika ya arhamar rahimin ya. Kemudian setelah kesini-sini datang riwayat-riwayat, ternyata ada yang lebih sahih dari itu. Dhahabat doma wa btalatil uruq wa thabatal ajru insyaallah. Ternyata semakin kesini ada yang memeriksa itu hadisnya pun dhaif katanya. Jadi kemudian seseorang mencukupkan dengan bismillah saja. Ya. Taib, maka semua doa ini insyaallah bisa dilakukan, dipakai apa saja. Dhahabat doma wa btalatil uruq wa thabatal ajru insyaallah. Atau seseorang dia bismillah, atau seseorang Allahumma lakasumtu wa bika amantu ala rizqi abtartu. Yang tidak boleh itu dia tidak berdoa. Nah, itu tidak boleh. Karena apa? Karena doa indah fitri, doa ketika berbuka itu mustajab doanya. Maka doa yang baik-baik. Sebelum misalkan ini mah kita ya kadang-kadang gitu ya. Dulu nggak tahu sekarang mata. Biasanya pas apa dipoto dulu gitu ya, naon untuk disiapkan buka teh. Sibuk naon ku update gitu ya. Bukan malah sebetulnya apa yang perlu kita ingatkan dengan keluarga pas mau buka bersama nih. Dzikir pagi, dzikir sore itu jangan lupa. Dzikir sore, udah dzikir sore coba doa, berdoa sama Allah. Minta, karena sesaat sebelum berbuka itu doanya mustajab. Mau dengan dhahabat doma wa btalatil uruq wa thabatal ajru insyaallah. Allahumma lakasumtu wa bika amantu ala rizqika abtartu birahmatika ya arhamar rahimin. Ini boleh. Atau mau doa dengan doa yang lainnya, ya, doa kemudahan dalam menjalankan puasa, doa diberikan hidayah, doa diberikan taufik. Taib. Karena kalau kemudian seseorang mau bersandar kepada dhahabat doma, ini pun ada yang mendhaifkan hadisnya. Ya, ada yang mendhaifkan hadis ini. Taib. Tapi yang terpenting mah apa, ketika ngahuapkeun kolak jangan lupa bismillah. Karena apa? Samillah. Karena fa inna syaitan la yakulu aqataib. Karena syaitan tidak memakan makanan yang diucapkan bismillah kepadanya. Jadi kalau kita makan tanpa ucapan bismillah, syaitan akan makan dengan kita. Iya kan, kalau misalnya untuk sahur, yang menjadi batasannya itu apakah pas adzan berlangsung, pas adzan Allahu Akbar gitu ya. Sesaat sebelum adzan, imsak gitu ya. Tapi sebetulnya imsak ini walaupun tidak ada pada zaman Rasulullah imsak ya. Tapi ini fuqaha sekarang kemudian melihat itu sebagai bentuk ihtiyaton, kehati-hatian. Jangan sampai seseorang kemudian terus saja makan dikumandangkan azan, gitu ya. Walaupun datang sebuah hadis yang disahkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala ya. Taib hadisnya falyaqdi hajatahu lah gitu ya. Intinya ketika seseorang mendengarkan adzan dan lukmah di tangan kalian masih ada, maka tunaikanlah lukmah itu. Lukmah ini sesuap, dua suap gitu. Jangan dimaah dan masih kena sapiring terusnya dihabisin. Jangan seperti itu. Ya, ketika dia mendengarkan adzan sudah. Ya, ketika dia mendengarkan adzan sebaiknya dia berhenti makan, berhenti minum. Tapi ketika ada yang di dalam mulut masih dikunyah, bereskan dulu aja, nggak usah dibuang gitu. Ya, nggak usah dibuang. Tapi kalau seseorang dia lebih bisa prepare ya, persiapan, wah ini tahu nih jam 4:30 adzan, 4:30 kurang 10 kita berhenti makan, beres-beres, sikat gigi dulu dan lain sebagainya. Apalagi sikat gigi sekarang kan berasa gitu ya, beraroma, berasa gitu. Kadang-kadang udah sikat gigi pas subuh, Allahu Akbar, sholat masih kena dikenyotan amis we gitu di nalisan teh. Kan berarti sebaiknya kita harus prepare, harus bersiap-siap ya sebelum. Jangan mentang-mentang ada hadis itu kemudian memang disesuaikan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Akhirnya seorang banyak bermudah-mudah dalam hal ini. Udah adzan Allahu Akbar, Allah sampai hayal sholat masih makan sampai kaberes. Padahal di sana disebutkan tunaikanlah hajatmu. Jadi selesaikanlah ketika makanan di tanganmu itu, bukan yang di piring, di tangan yang diselesaikannya. Taib ya, wallahu a'lam bishawab. Pertarasan ibu-ibu nggak ada mal kue paling ibu-ibu banyak.
Kalau yang ngadamel kue harusnya dari sekarang ngadamel kue. Jangan pas Ramadan ngadamel kue gitu ya. Waktu tadarus ini mah sibuk ngadamel kue. Mangga silakan. Itikaf itu di masjid. Wa antum akifuna fil masajid. Dan kalau dalam keadaan kalian itikaf di masjid. Jadi itikaf itu di masjid. Hanya saja bahasan itikaf itu seseorang ketika meniatkan di masjid itikaf walaupun 1 jam itu itikaf. Walaupun 1 menit itu itikaf. Tapi itikafnya apakah sesuai dengan Rasul? Tidak. Karena Rasul itikafnya 10 hari, ya. Tapi kalau saya mau itikaf besok misalkan 1 jam, itikaf itu masuk ke dalam itikaf. Ya, nggak apa-apa. Atau kita itikafnya di malam ganjil aja karena hari-hari biasa nggak bisa misalkan. Malam ganjil sambil berburu Lailatul Qadar gitu ya. Dari habis isya sampai subuh sampai sahur misalkan. Itu nggak apa-apa, itu itikaf. Tapi kalau itikafnya sesuai dengan Rasulullah 10 hari nggak keluar-keluar illa li hajatil insan, kecuali karena hajat manusia, sampai ada yang meninggal pun Rasul tidak ikut menyolatkan, tidak ikut menguburkan keluar, kecuali hanya apa hajatul nas, hajatul insan, makan, minum atau buang hajat. Selebih itu tetap di masjid. Ya, selebihnya tetap di masjid. Makanya itikafnya harus di masjid jami, ya, jangan di mushola. Masjid yang dilaksanakan sholat Jumat di dalamnya. Taib, wallahu a'lam bishawab, gitu ya. Sok mangga. Imamnya. Ya, itu mungkin bentuk apa ya? Bentuk kehati-hatian dari imam itu, ya. Mengingatkan nawaitu shauma godin an ada'i fardil taib. Ya, ada yang hafal ya? Saya mah kurang hafal. Taib ya, yang tapi seperti itu. Jadi mungkin imam mengingatkan. Ya. Dilakukan berjamaah atau sendirian, sebaiknya sendirian. Sebaiknya sendirian mengucapkan niat dalam hati, atau sahur sebelum subuh kita sahur aja itu sudah niat sebetulnya. Nggak perlu diucapkan, ya. Jadi mereka Syafi'iyah pun mengucapkan itu hanya untuk menegaskan dalam hati kita, meniatkan besok puasa, ditegaskan oleh lisan gitu. Kalau sebagian Syafi'iyah mengatakan demikian. Tapi tentunya niat itu pasti orang yang berakal, orang yang hidup, orang yang enggak gila itu pasti ada niat dalam hatinya. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Taib, bagaimana hadisnya rufi al-qalam anis salas?" Diangkat pena dari 3 orang. Anis sabi hatta yablug, dari anak kecil sampai dewasa. Wa anil majnun hatta yafik, dari orang gila sampai sadar gilaannya. Kemudian wa anil naim hatta yastaikid, dari orang yang tidur sampai dia bangun dari tidurnya. Maka 3 orang ini ketika melakukan dosa itu tidak dicatat dosanya. Siapa aja? Anak kecil, orang gila, dan orang tidur. Kertidur gebuk batur, terdosa dia. Karena apa? Karena dia melakukannya tanpa niat. Tanpa niat, dan memang boborohan niat, ingat kente gitu ya. Makanya orang yang hidup, orang yang bangun, orang yang enggak gila, orang yang dewasa yang sudah punya akal, itu ketika melakukan sebuah amalan pasti didasari oleh niat, pasti itu. Nggak mungkin mana jog malawong jog ngambil makan man batur, aduh, nah saya jangan makan batur nih asa linglung kieu, itu nggak mungkin. Otomatis ketika misalkan begini, Allahu Akbar, terus dia ke kamar mandi ambil air wudu, berarti dia apa? Sudah ada niat dalam hatinya, dia mau wudu untuk salat itu. Otomatis itu niat pasti ada dalam hati. Hanya saja mungkin sebagian Syafi'iyah itu menegaskan dengan lisan, mempertegas gitu. Makanya diucapkan. Ya, makanya diucapkan.
Dan tentunya niat itu tepatnya dalam hati, dan Rasul, para sahabat tidak mengajarkan talafud bin niat, melafadzkan dengan niat, tidak ada ya. Kata Imam Syafi'i memang tidak ada kecuali dalam masalah haji dan umroh. Labbaik Allahumma umrotan, itu niat untuk umroh, dilafadzkan. Aku menyambut panggilanmu untuk melakukan umroh. Atau labbaik Allahumma hajjan, aku menyambut panggilanmu untuk melakukan ibadah haji ya Allah. Nah, Imam Syafi'i mengatakan ini lafadz niat dalam haji dan umroh. Ya, tapi untuk yang lainnya tidak ada lafadz niat. Wallahu a'lam bishawab ya. Cukup ya? Itu saja mungkin bisa disampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.